Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, membincang pesantren atau pondok pesantren adalah sesuatu yang sangat menarik. Tidak hanya karena pondok pesantren melahirkan banyak tokoh dan alumni yang telah berjasa dan berkontribusi kepada bangsa dan negara, akan tetapi pendidikan model pondok pesantren diyakini akan hidup dan selalu sejalan dengan nafas zaman dalam kontribusinya kepada bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua bahwa kualitas, kapasitas, ilmu pengetahuan akan sangat menentukan bagi masa depan bangsa. Karena derajat dan proyeksi ke depan amat bergantung pada orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul, dan orang-orang yang berilmu. Pondok pesantren misalnya, dengan dua kata yang berurutan, memiliki makna yang sama. Pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana, terbuka, dan terbuat dari bambu awalnya. Dalam bahasa Arab berasal dari kata funduk, yang berarti asrama atau hotel. Dan banyak istilah lain yang familiar dengan makna pesantren, misalnya daya, rangkang, atau surau, atau bahkan menuasa. Pondok pesantren diyakini adalah pendidikan yang tertua di Indonesia. Pesantren tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendidikan Nusantara. Ia merupakan lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, pesantren hanya fokus pada persoalan pemikiran santri atau taklim, tetapi kemudian mengejawantah menjadi sebuah pendidikan yang fokus juga pada tarbiyah dan terutama penguatan dari sisi moral atau akhlak, spiritual, dan juga kemanusiaan. Tidak lepas dari fakta itu, pesantren adalah melatih para santrinya untuk hidup sederhana, untuk bersih hatinya, dan tentu memiliki semangat mengabdi yang hebat kepada bangsa dan agama. Saat ini tidak bisa kita anggap remeh. Jumlah pesantren di Indonesia cukup luar biasa besar dan banyaknya. Tahun 2019 misalnya, jumlah pesantren 27.722. Belum lagi jumlah santri yang aktif 4 juta, sekitar 4 juta. Banyak pesantren-pesantren yang memberikan kontribusinya, yang berjuang dan real telah berjasa pada bangsa kita. Pesantren-pesantren salaf misalnya, pesantren Tambak Beras, pesantren Lepoyo, pesantren Rejoso, pesantren Sarang. Banyak pola model pesantren di Indonesia karena saking banyaknya pesantren itu. Pola kepemimpinan dan respon terhadap perkembangan zaman ilmu dan pengetahuan, itulah yang melahirkan variatif dan keragaman pesantren kita. Tidak heran, banyak gambaran dan model pesantren yang muncul di Indonesia karena basis keilmuan para kiainya dan juga karena ilmu yang dikaji dalam pesantren itu. Misalnya, ada pesantren yang fokusnya pada ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ilmu kalam. Ada yang pesantren fokusnya pada ilmu syariah atau ilmu fikih. Ada ilmu usul, ada yang ilmu bahasa, nahwu, shorof, bahkan ada ilmu yang dikaji
panjang lebarnya di seputar ilmu hikmah atau ilmu tasawuf. Tetapi yang harus ada pada gambaran dan pikiran kita adalah meskipun pesantren itu beragam, ada ciri khusus kenapa harus disebut pesantren. Ada rukun pesantren, min arkanil ma'had. Ya, 1, kiai. Jangan lupa, pesantren kalau tidak ada kiainya tidak pernah disebut pesantren. Santri, kiai tidak bisa disebut kiai kalau tidak punya santrinya. Ya. Masjid, ya. Dan yang selanjutnya adalah asrama atau pondok, dan tentu ada kitab kuning yang dikaji, yang dibahas. Karakter itulah yang menjadi rukun utama pesantren.